Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luna Wulan Agustin dengan NIM 8778518805. Dari Prodi PGSD, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu menjadi dasar penting dalam memahami persoalan pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi dan keilmiahan ilmu pendidikan. Ilmu pengetahuan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki objek kajian, metode ilmiah, serta memenuhi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berkaitan dengan hakikat atau objek yang dikaji dalam pendidikan. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana pendidikan memperoleh pengetahuan melalui metode ilmiah, penelitian, observasi, dan penalaran yang logis. Sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Melalui filsafat ilmu, pendidikan diarahkan agar tetap bersifat sistematis, logis, rasional, empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Filsafat ilmu juga membantu membedakan persoalan yang ilmiah dan yang tidak ilmiah, sehingga pendidikan memiliki dasar yang kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang baik akan melatih manusia berpikir kritis, rasional, reflektif, dan sistematis. Hal ini mendorong perkembangannya pemikiran filosofis dan metode ilmiah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menuntut dunia pendidikan untuk terus mengembangkan pola pikir ilmiah dalam menghadapi perubahan zaman dan revolusi industri. Melalui pendidikan, lahir penelitian, diskusi ilmiah, serta pengembangan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang memperkaya filsafat ilmu. Pendidikan juga membantu manusia menggunakan ilmu pengetahuan secara bijaksana agar perkembangan teknologi tetap memiliki nilai moral, logika, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat atau inti persoalan pendidikan. Contohnya, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga membentukkan karakter dan pengembangan potensi manusia. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan digunakan metode ilmiah seperti observasi, penelitian, pengumpulan data, pengujian hipotesis, analisis data, dan penarikan kesimpulan agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi manusia. Pendidikan harus memberikan manfaat nyata, membentuk moral, serta menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih kritis, rasional, dan memiliki arah yang jelas. Yang keempat, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kurikulum, penelitian pendidikan, dan proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru menggunakan metode ilmiah melalui pengamatan, diskusi, eksperimen, serta evaluasi pembelajaran agar siswa memperoleh pengetahuan secara logis dan sistematis. Dalam penelitian pendidikan, penelitian menggunakan langkah-langkah ilmiah seperti merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Selain itu, pengembangan kurikulum juga mempertimbangkan nilai, manfaat, dan tujuan pendidikan sehingga tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga karakter dan moral peserta didik. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling memperkuat. Filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran yang logis, sistematis, dan ilmiah bagi pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi sarana berkembangnya pemikiran ilmiah dan filsafat dalam kehidupan manusia. Dengan memahami filsafat ilmu, pendidikan dapat berkembang secara lebih kritis, rasional, bernilai, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.